Kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Aib Setiawan dan Ibu Selvi, selaku dosen mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek akhir kami di mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berisikan Fajri Haikal, Gusti Ramdhani, Jimmy, saya sendiri, Rajwa Dava, Stephen Nathaniel, Zaki Raffi, dan Zidan Febriansyah. Pada presentasi kali ini, materi yang kami bawakan berisikan VPN, ASA, cacak, access list, dan topologi. Yang pertama di sini ada VPN atau Virtual Private Network, adalah layanan jaringan virtual yang melindungi privasi Anda saat online di internet. Cara kerjanya yaitu dengan menyamarkan alamat IP dan mengenkripsi trafik. Selain melindungi privasi, VPN memberikan manfaat lain seperti meningkatkan keamanan dan memberikan kebebasan berinternet. Nah, kemudian ada ASA, yaitu Cisco ASA atau Adaptive Security Appliance adalah serangkaian perangkat keras, firewall, dan keamanan jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Nah, ASA merupakan solusi keamanan yang terintegrasi yang menggabungkan fitur firewall, VPN atau Virtual Private Network, IPS, Intrusion Prevention System, dan fitur keamanan lainnya dalam satu perangkat. Baik, selanjutnya ada Takaks Plus. Takaks Plus merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk memanajemen user. Nah, Takaks ini menggunakan konsep AAA atau AAA yang terdiri dari authentication sebagai melakukan pengecekan keabsahan user apakah terdaftar dalam database atau tidak. Lalu ada authorization. Authorization adalah membatasi hak user agar tidak sembarang orang dapat mengakses sistem demi menjaga keamanan. Lalu yang terakhir adalah accounting. Accounting adalah merekam aktivitas user selama dalam jaringan tersebut. Kemudian ada access list. Access list atau yang bisa dikenal dengan ACL merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap traffic yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu. ACL seperti halnya rule pada firewall yang berisikan daftar aturan yang dibuat oleh admin. Daftar aturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi router untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang keluar masuk interface router. Oke, lalu di sini ada topologinya, di mana kita menggunakan beberapa server, di mana yang satu server digunakan sebagai security dan satu lagi digunakan sebagai server untuk DHCP kita. Lalu juga ada server ASA, di sini kita juga menggunakan 4 PC dari PC A hingga D. Di situ juga kita menggunakan 4 router ya, 4 router dari R1, R2, R3, R4. Lalu di situ juga ada IP-IP-nya kita alokasikan, di mana kita menggunakan IP 192.168.1.0 dari server kita hingga PCA dan hingga ke PCD itu bertambah 1 ya IP-nya di oktet ketiganya, di mana pada server itu menggunakan 1.0, PCA 2.0, PCB 3.0 dan sebagainya. Lalu juga kita menggunakan IP yang berbeda untuk server security, menggunakan IP 209, 200, 200.0. Lalu juga untuk IP serial ya, dari R1 ke R2 atau R2 R3 juga menggunakan IP yang beda, menggunakan IP 100.1.1.0 dan sebagainya, bertambah 1 ya di oktet kedua dan oktet ketiganya, seperti R1 ke R2 menggunakan IP 100.1.1.0, lalu juga ke R2 ke R3 menggunakan 100.2.2.0 dan sebagainya. Next, boleh. Oke. Ya. Selanjutnya
saya akan mensimulasikan terkait di Cisco paket tracernya. Saya akan terlebih jelaskan dahulu untuk alamat IP-nya, yang dimana alamat IP untuk PC dan server menggunakan IP LAS, sedangkan untuk router menggunakan IP first. Di sini kami memakai VPN untuk di router 3 dan router 4, lalu memakai ASA di sentral, lalu juga kami memakai access list di mana yaitu di sentral, di R3 dan di R4. Lalu di semua router menggunakan konfigurasi OSPF dengan ID proses 1. Lalu juga di sini kami memakai konfigurasi seperti enable secret, LAN console 0 sampai 4, LAN VTY, LAN VTY 0 sampai 4, LAN console 0. Lalu untuk DR1 di sini kita memakai password dengan TRK Jaya. Lalu di R2 di sini menggunakan password Batik Uhuy. Nah, lalu di R3 di sini dengan password TRK58 dan di R4 menggunakan Solid. Lalu di server security ini kami mengkonfigurasi yaitu AAA, yaitu Tacat, yaitu yang dimana dia untuk membuat server keamanan untuk di router 4 dengan client name-nya R4, client IP-nya yaitu IP first dari DR4, lalu servernya ini tipenya Tacat dan dengan key solid, sehingga nanti saat ingin masuk ke router 4 dia menggunakan username dan password yang ada di server security yang telah dikonfigurasi. Nah, lalu di sentral di sini terdapat sebuah access list yang dimana PCB, PCC, dan PCD dia bisa mengakses HTTP kepada ke-8 server, tetapi dia tidak bisa melakukan ping kepada ke-8 server. Dan server security dia tidak bisa mengakses ke-8 server. Sini saya akan menunjukkan konfigurasinya. Nah, di sini access list outside ke-8 extended permit, yang dimana di sini dia mempermit yaitu host dari PCA yang telah di DHCP menggunakan di ASA. Lalu juga di sini ada access list outside ke-8 extended deny, yang dimana dia mendenai host dari security ini terhadap host dari ke-8 server, supaya security ini tidak bisa mengakses HTTP terhadap ke-8 server. Lalu untuk akses list offset ke-8 external permit TCP anyhost 192.168.1.254 dia mempermit yaitu semua host supaya bisa masuk terhadap ke-8 server ini melalui HTTP. Dan di sini ada akses list ke-8 inside extended permit, yaitu untuk mempermit semua IP yang terhadap di inside. Oke. Di sini saya akan mensimulasikan terhadap PCB, PCC, dan PCD, apakah dia bisa masuk terhadap ke-8 server atau tidak. Nah, untuk masuknya dia menggunakan IP yang dimana dia menggunakan IP NAT yang telah dikonfigurasi itu di sini, yaitu menggunakan IP 209.100.100.3. Kita coba.
209, 100, 100.3. Selanjutnya di R3 dan R4 ini dia menggunakan VPN supaya untuk membuat PCC ke PCD ini tidak melewati R2 sehingga dia langsung mengarah kepada R4. Nah, di sini dia bisa mengakses yaitu 209.101.3 yang ada di ke-8 server. Jadi dia bisa mengakses HTTP yang ada di ke-8 server. Lalu di PCA dia juga bisa mengakses, tapi dia mengaksesnya menggunakan IP address yang terdapat di ke-8 server. Nah, untuk VPN ya, sini saya akan melakukan tes ping dan tracer pada PCD, apakah dia langsung menuju ke R4 atau tidak. Di sini dia sudah mereply. Nah, di sini dia melewati yaitu 192.168.4.1 yaitu yang berada IP dari R3, lalu dia melewati 100.3.3.2 yang ada pada di R4, lalu dia langsung masuk kepada 192.168.5.254 sehingga dia tidak melewati IP dari 192.100.3.3.1. Jadi dia langsung melewati sehingga konfigurasi VPN di R3 dan R4 berhasil. Udah. Terima kasih. Oke, karena materi kita sudah habis, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang-kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.